Selamat pagi Pak Hans dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang konsep forecasting penjualan dan kasus beserta penyelesaiannya. Kelompok kami beranggotakan Kevin Glenn Anugrah NIM 182114015, saya sendiri Franciscus Aldi Putra NIM 182114033, Alexander Ardianto Nugroho NIM 182114039, dan Yoel Altimio NIM 182114042. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Saya Kevin Anugrah Tonang, NIM 182114015. Saya akan mempresentasikan mengenai peramalan ataupun forecasting penjualan. Peramalan adalah perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi. Peramalan atau forecasting selalu bertujuan agar ramalan yang dihasilkan mampu meminimumkan ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan ataupun kendala-kendala yang akan terjadi oleh perusahaan. Dengan kata lain, peramalan ataupun forecasting bertujuan untuk memperkirakan apa yang akan dapat kita meminimumkan dalam kesalahan ramalan, yang biasanya diukur dengan menggunakan mean squared error, mean absolute error, dan sebagainya. Selanjutnya adalah hubungan forecast dengan rencana. Forecast ataupun ramalan bukan merupakan rencana. Forecast adalah ramalan tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Forecasting dapat diartikan sebagai kegiatan meramal sesuatu yang bakal terjadi ataupun belum dilaksanakan oleh perusahaan. Dengan demikian, forecast atau ramalan harus dipandang sebagai salah satu masukan dalam pembuatan rencana. Forecasting penjualan menjadi suatu alat yang sangat penting bagi perusahaan yang dapat mempengaruhi manajer dalam membuat keputusan penjualan. Manajemen perusahaan mungkin menerima, memodifikasi, ataupun menolak ramalan penjualan yang akan dihasilkan. Dalam penentuan rencana penjualan, perusahaan memasukkan keputusan-keputusan manajemen berdasarkan dari hasil ramalan, masukan lain, dan kebijakan manajemen tentang hal-hal yang berkaitan. Contoh seperti volume penjualan, harga, utang penjualan, usaha penjualan, produksi, dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh kebenaran asumsi. Pengaruh pemakaian tren garis lurus mengasumsikan adanya perkembangan penjualan yang relatif konstan untuk masa-masa yang akan datang. Faktanya, dalam beberapa situasi, penjualan tumbuh dengan sangat cepat pada awal-awal periode. Kemudian, penumbuhannya melambat pada periode yang akan datang ataupun periode berikutnya. Pemilihan metode peramalan yang akan digunakan sebagai proyek pada masa depan dan akan sangat bergantung dari asumsi-asumsi yang akan digunakan. Apakah data tersebut dapat tumbuh secara lincah ataupun lancar atau tidak? Pendekatan linear mengasumsikan bahwa besarnya perubahan bersifat konstan, sedangkan model parabola mengasumsikan bahwa besarnya perubahan yang terjadi adalah tidak konstan. Asumsi mempunyai pengaruh terhadap ketepatan forecast yang akan dibuat. Jika asumsi yang dibuat tepat atau mendekati kenyataan, maka forecast yang akan dihasilkan juga akan mendekati kebenaran yang akan terjadi. Sebaliknya, jika asumsi tidak tepat, akan menyebabkan forecast yang dihasilkan akan mengalami penyimpangan ataupun tidak dapat terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemilihan metode forecasting. Ramalan atau forecasting memiliki peran penting dalam pedoman dalam pembuatan rencana. Rencana yang kerja yang menggunakan forecast akan jauh lebih baik dibandingkan tanpa menggunakan forecasting sama sekali. Bagaimana cara pembuatan ramalan ataupun forecast yang dapat mendekati kenyataan? Untuk itu, perlu adanya pemilihan metode forecasting penjualan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah sifat produk yang dijual. Yang kedua, metode distribusi yang akan dipakai, bisa langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, besarnya perusahaan dibandingkan pesaing lainnya. Yang keempat, tingkat persaingan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Yang kelima, data historis yang akan digunakan ataupun yang tersedia. Dan yang terakhir, sifat permintaan produk yang akan bersangkutan ataupun yang akan diciptakan ataupun yang akan dipasarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik forecasting. Berbagai teknik digunakan perusahaan untuk meramalkan penerimaan dan volume penjualan. Forecast penjualan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai teknik forecasting yang akan digunakan. Yang itu mencakup pengukuran secara kuantitatif, yakni dengan menggunakan metode statistik maupun matematik, dan juga pengukuran secara kualitatif yang biasanya menggunakan judgement ataupun pendapatan. Terdapat dua jenis teknik forecasting, yaitu yang pertama adalah forecasting berdasarkan pendapat ataupun judgement method.
Pada metode ini perlu adanya keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan manajemen. Seperti yang pertama adalah kebijakan perencanaan produksi, kebijakan persediaan barang jadi, kebijakan pemakaian mesin dan peralatan, kebijakan tentang investasi aktiva tetap, rencana pembelian bahan mentah dan penolong, dan yang terakhir adalah rencana aliran kas. Forecast secara kualitatif yang digunakan untuk membuat ramalan penjualan maupun ramalan kondisi bisnis secara umum. Sumber-sumber pendapatannya biasanya dipakai sebagai dasar dalam melakukan forecasting, yaitu yang pertama adalah salesman, manajemen area, konsultan, dan juga survei konsumen. Yang kedua adalah teknik forecasting dengan menggunakan perhitungan secara statistik. Perhitungan secara statistik didasarkan pada data objektif yang baik bersifat mikro maupun bersifat makro. Beberapa teknik penggunaan statistik dalam forecasting yang dapat digunakan yaitu yang pertama adalah teknik trend, yaitu terdiri dari 3, tren bebas, tren setengah rata-rata, tren matematis ataupun moment dan least square, tren, dan kedua adalah analisis growth, yang ketiga adalah analisis regresi korelasi, dan juga yang terakhir adalah analisis dengan teknik-teknik khusus. Yang pertama ada tren bebas. Penerapan garis tren secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu cara penerapan garis tren tanpa menggunakan rumus matematika. Penggambaran dapat dilakukan dengan menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Cara ini memiliki kelemahan karena konsistensi cara semacam ini sangat kurang. Kemudian di sini ada contoh kasus dari tren bebas. Ada tahun dan volume penjualan per unit. Di sini terdapat 5 tahun, ada 2A05, 2A06, 2A07, 2A08, dan 2A09 dengan volume penjualannya masing-masing. Sehingga dari data tersebut dapat dilihat bahwa volume penjualan tiap tahun untuk selama 5 tahunnya terus meningkat. Sehingga penggambaran trennya dapat dilakukan dengan menarik garis lurus di setiap titik volume penjualan pada setiap tahunnya. Selanjutnya ada tren setengah rata-rata atau semi-average. Dalam analisis tren ini, unsur subjektivitas mulai dihapuskan karena teknik peramalannya sudah menggunakan perhitungan, yaitu rumus Y sama dengan A plus BX. A rata-rata kelompok 1 atau rata-rata kelompok 2, B itu rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi dengan N. N di sini adalah jumlah tahun dihitung dari periode dasar atau jarak periode antara rata-rata kelompok 1 dan rata-rata kelompok 2. Kemudian contoh kasus dari tren semi-average. Pada awal tahun 2A11, perusahaan tekstil Gaya Baru merencanakan penyusunan anggaran penjualan secara terperinci. Data-data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut. Data penjualan selama 6 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2A05 hingga 2A10 dengan volume penjualannya per meter. Kemudian, komposisi penjualan perusahaan tersebut terdiri dari 60% kain bermotif dan 40% kain polos. Lalu harga jual yang terjadi pada tahun 2A10 untuk kain bermotif Rp6.000 per meter dan kain polos Rp5.000 per meter. Pada tahun anggaran 2A11, direncanakan harga jual meningkat sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Perusahaan masih ingin tetap mempertahankan daerah pemasarannya untuk 3 wilayah dengan komposisi sebagai berikut. Yogyakarta dengan distribusi 50%, Semarang dengan distribusi 25%, dan Surakarta dengan distribusi 25%. Berdasarkan data di atas, diminta A. Menentukan besarnya volume penjualan perusahaan tahun 2A11 dengan menggunakan metode trend semi-average. B. Menyusun anggaran penjualan tahun 2A11 berdasarkan daerah, produk, dan total omset. C. Menentukan besarnya volume penjualan perusahaan tahun 2A11 dengan menggunakan metode trend semi-average jika data yang digunakan adalah data penjualan 4 tahun terakhir. D. Menentukan besarnya volume penjualan perusahaan tahun 2A11 dengan menggunakan metode trend semi-average jika data yang digunakan adalah data penjualan 5 tahun terakhir. Penyelesaian pertanyaan A. Volume penjualan perusahaan tahun 2A11. Seperti diketahui ada 6 periode, yaitu 2A05 hingga 2A10. Di sini kita harus membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama dari 2A05 hingga 2A07, lalu kelompok kedua dari 2A08 hingga 2A10.
Lalu volume penjualan pada setiap tahunnya, pada setiap kelompok harus dijumlah. Seperti di sini ada kelompok 1 dari 2A05425 425.000 ditambah 500.000 ditambah 575.000, didapatkan semi total 1.500.000, lalu dibagi 3 didapatkan semi average-nya 500, sehingga XA untuk semi average yang pertama adalah 0. Kemudian untuk 2A05 min 1, 2A071 dan seterusnya hingga 2A10. Begitu juga dengan penghitungan semi total untuk kelompok 2, yaitu 650.000 ditambah 670.000 ditambah 720.000 didapatkan 2.040.000, lalu dibagi 3 didapatkan semi average 680.000. Kemudian untuk XB-nya adalah 0 untuk semi average-nya, kemudian untuk 2A10 1 dan untuk 2A08 min 1 dan seterusnya. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa A sama dengan 500.000 atau 680.000, kemudian B sama dengan 60.000 didapat dari 680.000 dikurang 500.000 dibagi 3. 3 di sini adalah jumlah tahun yang ada di dalam setiap kelompoknya. Kemudian Y2A11 sama dengan 500.000 ditambah 60.000 dikali 5 sama dengan 800.000 untuk tahun dasar 1. 5 di sini adalah XA untuk tahun 2A11. Kemudian Y2A11 sama dengan 680.000 ditambah 60.000 dikali 2 sama dengan 800.000 untuk tahun dasar kedua. 2 di sini adalah XB untuk tahun 2A11. Kemudian maka penjualan perusahaan tahun 2A11 adalah sebesar 800.000 unit. Kemudian penyelesaian untuk pertanyaan B, anggaran penjualan tahun 2A11 berdasarkan daerah, produk, dan total omset penjualan. Untuk jenis produknya di sini ada kain motif dan kain polos. Lalu untuk daerahnya di sini ada Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta. Lalu untuk Yogyakarta sendiri, unitnya untuk kain motif yaitu 240.000, didapat dari 800.000 pada pertanyaan A sebelumnya, dikali 50% untuk daerah Yogyakarta, yaitu didapatkan 400.000, kemudian dikali dengan 60% untuk kain motif, dan kemudian 40% untuk kain polos, yaitu sebesar 160.000. Kemudian di sini harga per unitnya itu 6.600 dan 5.500, di mana didapat dari harga pada tahun 2A10 dikali dijumlah dengan harga 2A10 dikali 10%. Kemudian unit dengan harga dikali dan didapatkan 1.584 juta rupiah untuk kain motif, dan kain polosnya 880 juta rupiah. Kemudian untuk Semarang juga sama. Semarang unitnya itu 120.000, didapat dari 800.000 dikali 25% untuk wilayah Semarang, kemudian dikali 60%. Kemudian untuk kain polosnya 800.000 dikali 25%, kemudian dikali 40%, didapatkan 80.000 unit untuk kain polosnya. Kemudian harga per unitnya itu juga sama, 6.600 dan 5.500. Kemudian didapatkan hasilnya 792 juta. Kemudian total omset untuk kain polosnya 440 juta rupiah. Kemudian untuk Surakarta juga sama dengan Semarang, yaitu untuk unitnya 120.000 didapat dari 800.000 dikali 25% untuk wilayah Surakarta, kemudian dikali 60% untuk kain motifnya. Kemudian untuk kain polosnya 800.000 dikali 25%, kemudian dikali 40%,
dan didapatkan 80.000. Kemudian harga per unitnya juga sama, 6.600 untuk kain motif dan 5.500 untuk kain polos. Kemudian total omsetnya untuk wilayah Surakarta adalah 792 juta rupiah untuk kain motif dan 440 juta rupiah untuk kain polos. Kemudian total penjualan untuk semua cabang, total jika dijumlahkan semua cabang ini, total penjualannya yaitu untuk kain motif 3 miliar 168 juta rupiah dan untuk kain polos 1 miliar 760 juta rupiah. Sehingga total dari kain motif dan kain polosnya adalah 4 miliar 928 juta rupiah. Kemudian untuk penyelesaian C, yaitu volume penjualan perusahaan tahun 2A11, data penjualan 4 tahun terakhir. Di sini kita ambil dari tahun 2A07 hingga 2A10. Sehingga kita harus membaginya menjadi dua kelompok. Itu kelompok pertama 2A07 dan 2A08, sedangkan kelompok kedua yaitu 2A09 dan 2A10. Kemudian kita jumlah total volume penjualan dari tahun 2A07 dan 2A08 untuk kelompok satunya didapat 1.225.000, kemudian dibagi 2 didapatkan semi average-nya 612.500. Semi average ini 0, sehingga XA-nya untuk tahun 2A07 min 1. Kemudian untuk 2A08 adalah 1. Sehingga didapat bahwa dari setiap tahunnya untuk XA-nya dan untuk XB-nya selisih 2. Begitu juga dengan kelompok 2, yaitu 2A09 dan 2A10. Di jumlah volume penjualannya kemudian didapatkan semi total 1.390.000, kemudian dibagi 2 didapatkan semi average-nya 695.000. 695.000 ini adalah XB-nya 0. Kemudian sehingga untuk 2A09 pada XB-nya adalah min 1, dan untuk 2A10-nya untuk XB-nya 1, dan begitu seterusnya dengan selisih 2. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa A sama dengan 612.500 atau 695.000. Kemudian B-nya 41.250. Didapat dari 695.000 dikurang 612.500, kemudian dibagi 2. Y2A11 sama dengan 756.875. Itu menjadi tahun dasar 1, didapat dari 612.500.000 ditambah 41.250 dikali 7 per 2. 7 per 2 di sini adalah 7XA untuk tahun 2A11. 2 ini adalah selisihnya dari tiap tahun, yaitu selisih 2. Kemudian untuk Y2A11 untuk tahun dasar kedua yaitu 756.875 didapat dari 695.000 ditambah 41.250 dikali 3 per 2. 3 ini adalah XB untuk tahun 2A11. Maka penjualan perusahaan tahun 2A11 adalah sebesar 756.875 unit. Kemudian untuk penyelesaian pertanyaan D, yaitu volume penjualan perusahaan tahun 2A11, data penjualan 5 tahun terakhir. Sehingga di sini kita mengambil dari tahun 2A06 hingga tahun 2A10. Yang pertama kita harus membagi 2 kelompok. Di sini dari 2A06 hingga 2A08 dan dari 2A08 hingga 2A10. Didapatkan semi average untuk kelompok 1 sebesar 575.000 dan semi average untuk kelompok 2 didapatkan sebesar 680.000. Kemudian Kenalkan, nama saya Alexander Ardianto Nugroho. Saya akan melanjutkan konsep ramalan penjualan forecasting.
Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama analisis trend moment, yang kedua analisis trend least square, dan yang ketiga analisis growth. Yang pertama saya akan menjelaskan analisis trend moment. Analisis trend moment adalah analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A plus BX, sebagaimana telah diulas pada metode Trend Average. Yang kedua ada analisis trend least square, yakni metode yang digunakan untuk menentukan persamaan tren data yang mencakup analisis time series dengan 2 kasus, yaitu kasus data genap dan data ganjil. Dan yang terakhir ada analisis growth, adalah metode untuk menetapkan tingkat pertumbuhan yang sesuai akan didasarkan pada ekspektasi tentang harga produk dan penjualan unit di masa mendatang. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari analisis tren matematis. Yang pertama dibagi menjadi 3, yaitu analisis trend moment, least square, dan analisis growth. Di sini saya akan menjelaskan analisis trend moment. Saya menggunakan data PT Tirto Alami pada tahun 2006 sampai dengan 2010 terkait dengan 5 tahun penjualan terakhir. Pertanyaannya, volume penjualan tahun 2011 dengan metode trend moment. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaiannya. Yang pertama, kita mencari persamaan Y sama dengan A plus BX. Bisa dilihat pada kotak bagian bawah ini ada angka 2.581.733 sama dengan 5A plus 10B, dan pada baris bawahnya ada 4.613.939 sama dengan 10A plus 30B. Angka 2.581 tadi didapat dari total penjualan 2006 sampai dengan 2010, sedangkan angka 4.613.000 tadi didapat dari penjumlahan atau total dari XY. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya adalah proses untuk mencari A dan B. Yang pertama saya akan mencari B dulu, yang bisa dilihat pada kotak bagian kanan ini ada A 5A plus 10B sama dengan 2.581, ketemunya B sama dengan minus 54.952,7. Sedangkan persamaan A bisa dilihat pada kotak di bawah ini. Pada bagian B didapat A sama dengan 626.252. Jadi volume penjualan tahun 2011 bisa diartikan yaitu Y sama dengan A plus B kali X. A tadi 626,252 ditambah B minus 54.952,7 kali X. X nya itu adalah 5. Jadi ketemunya adalah 901.015,5 unit. Yang kedua ada analisis trend least square. Pada tabel 1 data jumlah penjualan sepeda motor tahun 2012 sampai dengan 2014 bisa dilihat di bawah ini. Lalu pertanyaannya prediksi penjualan sepeda motor Honda Beat pada tahun 2015. Di sini ada penyelesaiannya, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama menghitung prediksi jumlah penjualan sepeda motor Honda Beat pada tabel 2 dengan menghitung jumlah Y, jumlah XY, dan X kuadrat sepeda motor Honda Beat. Dan yang kedua membuat persamaan tren menjadi Y sama dengan A plus BX. Yang pertama, saya akan menghitung tabel 2 di bawah ini. Yang pertama itu ada tahun, kemudian penjualan, kemudian X, kemudian XY, dan kemudian X kuadrat. Didapat persamaan di bawah ini, yaitu A sama dengan sigma Y dibagi N. Didapat sigma Y adalah 110 dari total penjualan, kemudian 3 dibagi tahun pada penjualan tersebut didapat 36,6, sedangkan B sama dengan sigma XY dibagi X kuadrat, di mana sigma XY didapat dari total XY pada tabel 2, yaitu min 20 dibagi X kuadrat adalah total dari X kuadrat pada tabel 2, yaitu 2 dibagi sama dengan minus 10. Lalu kita masukkan kepada persamaan yang tadi, Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan A 36,6 ditambah B minus 10. Jadi totalnya adalah 27 unit. Ini merupakan
pembulatan dari Y sama dengan A plus BX. Jadi prediksi penjualan sepeda motor Honda Beat pada tahun 2015 adalah 27 unit. Dan yang terakhir ada analisis growth. Diketahui penjualan pada tahun 2008 sebesar 1 juta unit, dengan tingkat pertumbuhan penjualan sebesar 10%. Tentukan penjualan tahun 2011 sesuai tingkat pertumbuhan yang berlaku. Penyelesaiannya adalah PN sama dengan PO dalam kurung 1 plus I kali N sama dengan 1 juta dalam kurung 1 plus 10% pangkat 3. Ketemu hasilnya yaitu 1.331.000 unit atau 1.331.000 unit. Dengan analisis growth tersebut diperoleh ramalan penjualan 2011 sebesar 1.331.000 unit. Baik, berikutnya dengan saya Yoel kita akan membahas tentang forecast dengan titik khusus. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu kita membahas tentang analisis industri. Nah, dengan analisis industri ini berfokus pada kegiatan memperkirakan market share yang dimiliki perusahaan. Nah, langsung saja kita langsung ke kasusnya. Di sini kasusnya yaitu kasus Sevenican Shoes yang dimana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu olahraga. Berikutnya ada data yang terlampirkan yaitu data selama 6 tahun terakhir untuk industri sepatu dengan perusahaan Sevenican Shoes Company. Nah, selama 6 tahun terakhir market share perusahaan cenderung meningkat, dan untuk tahun 2002A11 dengan berbagai pertimbangan perusahaan cukup puas dengan tingkat market share yang sama dengan pada tahun 2A10. Nah, data yang diminta yaitu pertama menghitung perkiraan demand untuk tahun 2A11 dan yang kedua untuk tingkat penjualan Sevenican pada tahun 2A11 sesuai harapan yang digariskan yaitu 2A10. Nah, berikutnya langkah pertama yang dilakukan yaitu kita menentukan perkiraan demand. Kita buat tabel seperti yang telah disajikan ini. Pada yang pertama yaitu penjualan. Ini adalah penjualan industri keseluruhan untuk industri sepatu. Nah, lalu berikutnya ada tabel X. Nah, di sini kita menentukan pertama dasar tahun yang akan kita gunakan dan itu akan menjadi angka 0. Lalu untuk tahun berikutnya yaitu 2A06 kita buatkan menjadi angka 1. Dan pada 2A7 menjadi angka 2, begitu pula seterusnya. Untuk tabel berikutnya itu adalah X kuadrat. Ini kita hanya mengkuadratkan saja X yang telah kita tentukan. Dan berikutnya ada tabel untuk X kalikan Y, kita hanya mengkalikan penjualan dengan X yang telah kita tentukan. Nah, berikut ini adalah formula yang digunakan yaitu A sama dengan A plus B kalikan X. Nah, di sini kita membutuhkan 2 persamaan yaitu ada persamaan pertama dan persamaan kedua. Dapat dilihat sesuai yang telah ditampilkan. Nah, kita tinggal masukkan datanya saja sesuai dengan perkiraan demand, yaitu kita ada persamaan pertama yaitu dengan 490.500.000 sama dengan 6A, tambahkan 15B, dan yang kedua yaitu 1.303.500.000 sama dengan 15A ditambahkan 55B. Nah, berikutnya kita untuk mencari A atau B, kita hanya menyamakan saja. Kita bisa menyamakan A atau B. Di sini kita menyamakan A untuk menjadi 30A. Jadi untuk setiap angka yang ada pada persamaan itu kita kalikan angka yang akan mengalihkan angka A itu menjadi 30. Misalnya untuk 6A kita kalikan 5 untuk menjadi 30, maka 15 akan kita kalikan 5 dan 490 juta itu akan kita kalikan 5. Lalu kita kurangkan, lalu kita dapat menemukan sebesar 154.500.000 sama dengan 35B. Nah, lalu dibagikan 35 kita menemukan hasil B-nya. Karena kita telah menemukan hasil B-nya, hanya tinggal kita masukkan aja kepada salah satu persamaan 1 persamaan 2, lalu akan menghasilkan jumlah yang telah disediakan tersebut. Nah, dengan ini kita dapat membuat persamaan tren yaitu Y sama dengan 70.714.285,70 ditambahkan 414.285,72 kalikan X. Nah, kita tinggal melihat volume penjualan industri tahun 2011 yaitu menggunakan persamaan tren dan X-nya kita masukkan 6 seperti yang pada tabel demand sebelumnya.
Untuk tahun 2010 yaitu 5, maka 2A11 yaitu 6. Lalu kita akan melihat tingkat penjualan perusahaan yaitu market share, yaitu untuk kita lihat dari penjualan perusahaan dibagikan pada penjualan tahun industri penjualan tahun tersebut. Nah, kita lihat di penjualan perusahaan pada 2A10 yaitu 11 kalikan 340 ribu dibagikan dengan penjualan industri secara keseluruhan yaitu 94.500.000, kita katakan 100%, sehingga ada market share yaitu 12%. Maka untuk menemukan market share 2A11 yaitu 12%, kita kalikan dengan penjualan industri yang telah kita hitungkan kembali, yaitu berarti 12% kalikan 97.200.000, sehingga kita menemukan hasil sebesar 11.664.000. Oke, baik, berikutnya kita akan membahas tentang analisis nilai produk. Analisis nilai produk ini hanya dapat dilakukan jika perusahaan menghasilkan lebih dari satu macam produk. Nah, kita dapat lihat datanya itu dari untuk contoh yang akan kita bahas untuk pada produk R dan produk I. Nah, di sini manajer dapat kita lihat memiliki 4 alternatif. Alternatif pertama yaitu untuk produksi R meningkatkan produksi R sebesar 20% dan menuruni produk I sebesar 10%, meningkatkan produk R sebesar 40%, mengurangkan produk I sebesar 20%, menurunkan produk R sebesar 20%, meningkatkan produk I sebesar 10%, dan menurunkan produk R sebesar 40%, dan meningkatkan produksi I sebesar 20%. Nah, dapat kita lihat yaitu produk R memiliki volume 1000 dan produk I memiliki volume 2000. Oleh karena itu memiliki penjualan sebesar 300. Untuk produk R memiliki penjualan sebesar 300.000 dan variable cost 100.000 dan fixed cost-nya yaitu 100.000. Dan untuk produk I yaitu memiliki volume unit 2000 sehingga memiliki penjualan 580.000 dan memiliki variable cost sebesar 160.000 dengan fixed cost-nya yaitu 75.000. Nah, pada kasus ini kita hanya menganalisis, kita hanya melihat bagaimana jika produk R itu meningkat 20% atau turun 20% atau sesuai dengan alternatif yang telah diberikan oleh manajernya. Kita melihat contohnya untuk alternatif pertama, jika produk R menaik sebesar 20% maka memiliki volume 1.200 dan memiliki penjualan sebesar 360.000 dan variable cost-nya meningkat sebesar menjadi 144.000. Dan pada alternatif pertama itu produk I-nya turun untuk 10%, maka kita dapat melihat itu penjualan mencapai 522.000 dengan volume 1.800 unit dan memiliki variable cost-nya untuk yang alternatif pertama produk I yaitu 144.000, untuk produk R-nya yaitu 120.000, dan fixed cost-nya untuk produk R dan produk I sama seperti dengan fixed cost di awalnya. Nah, setiap alternatif ini kita hitung berdasarkan alternatif yang telah disediakan untuk peningkatan dan menurunannya, lalu kita dapat melihat dengan total labanya dengan mengurangi penjualan dengan cost yang telah dikeluarkan. Nah, di sini kita dapat melihat total laba tiap alternatif. Nah, dengan mengetahui tiap alternatif ini kita dapat melihat manakah alternatif yang lebih baik untuk perusahaan ambil. Nah, pada kasus ini kita dapat melihat alternatif yang lebih baik untuk diambil yaitu alternatif keempat, di mana menurunkan produksi R sebesar 40% dan meningkatkan produksi I sebesar 20% karena menghasilkan laba yang lebih besar yaitu sebesar 449.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis penggunaan akhir. Analisis penggunaan akhir digunakan pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang tidak langsung yang tidak dapat dikonsumsi, melainkan masih memerlukan proses lebih lanjut untuk menjadi produk akhir. Permintaan akan produk ini dipengaruhi secara langsung oleh produk akhir yang berasal dari produk tersebut ataupun produk-produk akhir yang menggunakannya. Kita ambil contoh seperti di halaman 150 di buku anggaran, kasus analisis penggunaan akhir. Perusahaan Prima Botol adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi botol yang ditunjukkan untuk botol minuman ringan dan botol obat-obatan. Berikut adalah data-data yang tersedia di perusahaan untuk keperluan perencanaan penjualan. Yang pertama, penjualan botol minuman ringan tahun 2A04 sampai dengan 2A10.
tahun 2A04 volume penjualan per unitnya adalah 298.000 sampai dengan 2A10 volume penjualan per unitnya adalah 382.000 dengan total penjualan botol minuman ringan tahun 2A04 sampai dengan 2A10 adalah total 2.172.000. Sedangkan yang B, penjualan botol obat-obatan tahun 2AXO sampai dengan 2AX6, di mana pada tahun 2A04 volume penjualan per unitnya adalah 720.000 dan juga 2A10 volume penjualan per unitnya adalah 1.990.000. Jadi, total penjualan botol obat-obatan tahun 20XO sampai dengan 20X6 adalah 7.338.000. Nah, dengan data tersebut, maka perusahaan ingin menyusun forecast penjualan botol minuman ringan dan botol obat-obatan untuk 5 tahun yang akan datang dengan menggunakan metode least square. Berarti 5 tahun yang akan datang, karena di data sudah ada 2A10, maka untuk 5 tahun ke datang adalah tahun 2A11 sampai dengan 2A15. Yang pertama, kita akan menyelesaikan kasus yang pertama untuk botol minuman ringan. Yang pertama adalah penyelesaian kasus yang A. Forecast penjualan botol minuman ringan dengan menggunakan metode least square, di mana di buku di halaman 151 tertera, 151 tertera tahun 2A04 sampai dengan 2A10 dengan volume Y. Di sini volume disimbolkan menggunakan Y, 298 sampai dengan 392.000 dengan total 2.172.000. Itu sudah ada tertera di buku di halaman 150. Sedangkan X, penentuan X itu menggunakan data statistik, itu tuh digunakan dengan cara total dari tahunnya. Karena ini totalnya ada 7 tahun, maka tengah-tengahnya 0 dan akan dimulai dengan min 3 sampai dengan 3 karena datanya adalah 7. Maka untuk X-nya pada tahun 2A04 itu menggunakan minus 3, 2A05 minus 2, 2A06 minus 1, 2A07 0, 2A081, 2A092, dan 2A10 3 dengan total adalah 0. Selanjutnya kita lihat di sampingnya adalah X dan Y, X kali Y. Maka volume Y tahun 2A04 sampai dengan tahun 2A10 itu dikali dengan X-nya yang telah kita dapat tadi. Dengan totalnya yang untuk 2A04 minus 774.000, dengan 2A05 minus 516.000, 2A06 minus 290.000, sedangkan 2A07 0, 2A08 312.000, 2A09 652.000, sedangkan 2A10 dengan total X-nya adalah 1.146.000. Maka untuk total perkalian dari volume dengan data X, titik X statistik adalah totalnya adalah 530.000. Selanjutnya, kita akan mencari lagi untuk menggunakan metode least square dengan cara X pangkat 2. X pangkat 2 adalah tadi data yang kita cari yang X tadi itu kita pangkatkan 2 atau kita kalikan sesama angkanya. Berarti ketika minus 3 dipangkatkan dengan 2 menjadi 9, minus 2 kita pangkatkan menjadi 4, minus 1 kita pangkatkan menjadi 1, 0 tetap 0, 1 tetap 1, 2 menjadi 4, 3 menjadi 9. Maka total untuk X kuadrat, untuk least square X kuadratnya adalah 28. Dengan tren untuk least square yang akan kita capai adalah totalnya itu adalah Y aksen, di mana Y aksen itu didapat dari 258 dikali 9, 258 dikali 9 seperti itu. Maka nanti hasilnya adalah 253500, 272429, 291358 357, 346 310 286 sampai ke bawahnya. Nah, keterangannya adalah kita cari yang itu yang pertama adalah Y sama dengan A tambah B kali X, di mana A itu didapat dari jumlah Y per N, di mana jumlah Y itu telah kita ketahui volume adalah 2.172.000 dibagi dengan N. N itu merupakan total tahunnya, total datanya, yaitu adalah 7 dari 2A04 sampai dengan 2A10, totalnya adalah 7. Maka A sama dengan 310.286. Begitu pula dengan B, kita menggunakan rumus adalah rumus dari penjumlahan X kali Y per penjumlahan dari X kuadrat, di mana tadi kita telah dapat datanya untuk penjumlahan dari jumlah X kali Y itu adalah 530.000 dan jumlah X pangkat 2 itu adalah 28. Maka B sama dengan 530.000 dibagi dengan 28 sama dengan 18.929. Maka untuk rumus Y sama dengan A tambah B kali X adalah Y sama dengan 310.286 ditambah 18.929 kali X. Maka inilah data untuk mencari
volume penjualan untuk 5 tahun mendatang, tahun 2A11 sampai dengan tahun 2A15. Seperti tertera di halaman 151, untuk tahun 2011 adalah Y sama dengan A tambah B kali X untuk tahun 2019. Maka 310 kali 286 ditambah buka kurung 18.000 kali 929 kali 4. Nah, kita tahu dari mana nih? 2A11 itu 4, 2A12 itu sama dengan 5, karena itu sambungan dari 2010, 2A010 itu. 2A10 itu kan 3, berarti ketika 2A11 berarti 4, 2A13 berarti nanti 6, seperti itu. Jadi turun ke bawah. Begitupun nanti untuk data yang akan di atas. Karena 2A04 itu minus 3, berarti nanti 2A03 itu adalah minus 4, begitu seterusnya. Seperti itu. Maka akan didapat nilai tren untuk 5 tahun yang akan datang pada tahun 2A11 itu merupakan 386.000. Untuk tahun 2A12 itu adalah 404929. Untuk tahun 2A13 itu adalah 423857. Dan untuk tahun 2A14 adalah 442986. Dan 2A15 adalah 461714. Selanjutnya saya akan membahas tentang forecast penjualan obat-obatan untuk 5 tahun yang akan datang menggunakan metode least square. Nah, tadi telah diketahui data-data untuk minuman penjualan obat-obatan, yaitu yang pertama tahun 2A04 adalah volumenya 720.000 dengan kita memberikan simbol Y. Sedangkan 2A05 752.000, 2A06 880.000, 2A07 796.000, dan 2A08 1.064.000, 2A09 1.136.000, dan juga 2A10 1.990.000. Dengan total volume penjualan dari botol obat-obatan Y adalah 7.338.000. Nah, maka kita akan memberikan tanda statistik pada X, di mana total dari data tersebut adalah 7, maka itu interval dari statistik X-nya adalah minus 3 sampai dengan 3, di mana pada tahun 2A04 itu terdapat interval nilai statistik X-nya adalah minus 3, 2A05 minus 2, 2A06 minus 1, 2070, 2081, 2092, 2010 adalah 3. Jika nanti untuk tahun yang 5 tahun yang akan datang, maka ketika kita sambung setelah 2010 yang ada 3, maka untuk 2A11 itu adalah 4, 2A12 adalah 5, dan begitu seterusnya. Dan begitu juga untuk data yang di atas, di mana ketika 2A04 minus 3, berarti 2A03 nanti adalah minus 4. Begitu untuk seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari X dan Y. Nilai X itu adalah volume X tahun penjualan botol dikali dengan data nilai statistik X yang telah ditentukan. Yaitu ketika pada tahun 2A04 720.000 dikali minus 3 sama dengan minus 2.160.000. Untuk tahun 2A05 752.000 dikali minus 2 totalnya adalah minus 1.504.000. Dan 2A06 880.000 dikali minus 1 menjadi minus 880.000. Sedangkan 2A07 796.000 dikali 0 sama dengan 0. Dan untuk 2A06 1.064.000 dikali 1 sama dengan 1.064.000. Sedangkan 2A09 1.136.000 dikali 2 nilai data statistik X sama dengan untuk X-nya 2.272.000. Dan juga untuk 2A10 volume Y dikali total nilai X statistik yang telah kita tentukan adalah totalnya untuk XY adalah 5.970.000. Maka untuk total dari nilai XY, volume Y dikali dengan X nilai total yang telah kita tentukan untuk nilai data statistik adalah 4.762.000. Selanjutnya kita akan mencari nilai X kuadrat untuk menentukan least square dari setiap tahun yang akan kita ketahui. Yaitu X kuadrat berarti nilai data X statistik yang telah kita tentukan tadi kita pangkatkan 2, seperti 2A04 minus 3 dikuadratkan menjadi 9, 2A05 minus 2 dikuadratkan menjadi 4, 2A06 kita kuadratkan menjadi jadi 1, dan 2A07 0 menjadi 0, 2A08 1 dikuadratkan menjadi 1, 2A09 2 dikuadratkan menjadi 4, dan 2A10 3 kita kuadratkan menjadi 9. Maka total untuk nilai X kuadrat adalah 28. Selanjutnya kita akan menentukan tren Y. Untuk mengetahui tren least square, metode tren Y setiap data-data tahun-tahun dari 204 sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Nah, untuk metode Y itu adalah rumusnya A tambah B kali X. Maka dari itu kita akan mencari dulu nilai A dan nilai B-nya. Dimana untuk mencari nilai A kita menggunakan rumus total dari Y per N. Nah, dimana di sini total Y-nya adalah total volume penjualan
obat-obatan yang telah diketahui, di mana total volume Y adalah 7.338.000 dibagi dengan N. N itu adalah nilai data statistik, di mana nilai data statistik itu kita ketahui dari 2A04 sampai dengan 2A10 adalah 7. Maka A adalah 7.338.000 dibagi 7 sama dengan 1.048.286. Selanjutnya kita akan mencari nilai B. Nilai B itu dicari dari jumlah dari X kali Y bagi dengan jumlah dari X kuadrat. Di mana penjumlahan dari X kali Y itu kita ketahui yang telah kita catat adalah 4.762.000 dibagi dengan penjumlahan X kuadrat. Di mana X kuadrat yang telah kita catat tadi, telah kita hitung tadi adalah totalnya 28. Maka nilai B adalah 4.762.000 dibagi dengan 28. Maka B sama dengan 170,071. Maka rumus tadi Y sama dengan A tambah B kali X. Setelah kita ketahui nilai A dan B nya, maka Y sama dengan 1.048.286 ditambah dengan 170,071 dikali X. Nah, itulah untuk rumus nilai dari Y. Maka untuk mengetahui tren rata-rata dari nilai 2A04 sampai dengan 2A10, kita masukkan datanya. Yang pertama untuk 2A04, Y sama dengan 1.048.286 ditambah dengan 170,071 dikali X. X dari nilai 2A04 tahun 2A04 adalah minus 3. Maka kita masukkan nilai X dari 2A04 minus 3 ke data Y tadi, menjadi Y sama dengan 1.048.286 ditambah 170,071 dikali minus 3. Maka nilai tren dari 2A04 adalah 253.500. Selanjutnya, maka untuk mencari nilai tren dari penjualan obat-obatan pada 5 tahun yang akan datang, yaitu 2A11 sampai dengan 2A15 menggunakan nilai Y sama dengan A tambah B tambah X, di mana A tambah B telah kita ketahui berapa jumlahnya. Maka untuk tahun nilai tren dari 2A11 itu merupakan Y sama dengan Y2A11 sama dengan 1.048.288 ditambah dengan 170.071 dikali 4 menjadi 1.728.571. Begitu juga seterusnya untuk tahun 2A12 sampai dengan 2A15. Teman-teman bisa melihat di halaman 152 buku anggaran. Terima kasih.